Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam hidup seringkali kita sebagai manusia mudah untuk mengomentari perbuatan baik. Bahkan terkadang kita mengkritisi perbuatan baik, entah karena benci, entah karena iri, entah karena kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk hal yang sama. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas segala cinta-Mu, karena Engkau telah mengutus Roh Penghibur untuk mendampingi kami, agar kami dengan rendah hati dan dengan ketaatan seorang hamba, Engkau telah menuntun kami untuk selalu berani beraksi dengan semangat yang tinggi, sehingga kasih-Mu sungguh diwartakan di dalam karya dan aktivitas kami. Tuhan berkatilah kami selalu. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam bacaan pertama hari ini kita mendengarkan bagaimana Paulus dan Silas mengikuti kehendak Roh Kudus di dalam pewartaan sukacita Injil. Mengikuti kehendak Roh Kudus kadang bertentangan dengan kehendak kita manusia. Manusia sangat banyak yang ingin terlibat, ingin ikut ambil bagian dalam kegiatan ini dan itu. Tetapi tidak banyak yang cakap dan mau berinisiatif dengan lebih kreatif di dalam pelayanan tanpa mengabaikan aturan yang ada. Terkadang kita sebagai manusia lebih senang mengkritik, mengomentari, bahkan mungkin karena iri, menyalahkan seseorang yang berbuat baik, seseorang yang melakukan karya Roh Kudus di dalam pergerakannya untuk membantu orang yang tersingkir, orang yang kelaparan, orang yang memang benar butuh bantuan dan perhatian kita. Di dalam pengalaman perjalanan hidup saya memang bisa dibilang takut ketinggian. Tetapi ketakutan itu bukan berarti membuat saya tidak bisa bertindak melihat sesuatu yang tidak beres pada ketinggian. Ketakutan menjadi alarm bagi saya. Ketika saya berada di ketinggian, saya harus mesti berhati-hati. Satu hal yang saya syukuri, bahwa saya bukan menjadi pribadi yang selalu tinggi hati. Bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk tidak menyombongkan diri, untuk tidak menjadi tinggi hati, karena sesuatu pekerjaan yang dimuliakan, pekerjaan yang diberkati oleh Allah akan berbuah dan menghasilkan buah banyak. Jika ini hanya pergerakan perseorangan, berarti ada yang salah di sana, karena kita terlalu egois, karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Hari ini kita diajak untuk belajar dari Injil Yohanes. Kita diajak untuk menghidupi semangat seorang hamba. Di sana yang terpenting adalah ketaatan, mengikuti apa yang menjadi prosedurnya. Alangkah baik kita bekerja dengan kreatif, dengan semangat yang tinggi, daripada kita berkata-kata dengan bahasa tinggi, tetapi rendah di dalam aksi, tetapi nol di dalam aksi. Saudari-saudaraku yang terkasih, belajar dari Santo Damian dari Molokai, salah satu anggota dari kongregasi SSCC, di mana perbuatannya dibenci oleh dunia, bahkan perbuatannya itu dibenci oleh negaranya sendiri,
karena tindakannya yang mengikuti kehendak Roh Kudus untuk menolong mereka yang penyakit kusta. Pada saat itu, penderita kusta harus menderita. Sudah menderita karena penyakitnya, ia ditolak dan tidak bisa diterima di negaranya dan dibuang di sebuah pulau Molokai. Tetapi seorang Damian sebagai pembakti hati kudus Yesus dan Maria memberanikan diri di dalam ketaatannya meminta diutus untuk menggantikan saudaranya pergi ke Molokai. Saudari-saudaraku yang terkasih, perbuatan baik dari awal mula sudah dikatakan oleh Yesus. Kamu bukan dari dunia ini sebab aku telah memilih kamu dari dunia ini. Dan ingatlah, sebelum kamu ada, dunia sudah membenci kebaikan. Hari ini kita diingatkan bagaimana kita mesti belajar untuk tidak takut di dalam berbuat kebaikan, untuk tidak takut di dalam mewartakan sukacita Injil. Dengan semangat yang tinggi, kita wartakan kebenaran bahwa tinggal di rumah itu lebih baik, bahwa kita kreatif untuk mencintai lingkungan dengan melihat sekitar rumah apa yang bisa kita lakukan, itu justru yang lebih baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar, tidak hanya belajar untuk merangkai kata-kata yang tinggi, tetapi belajar untuk mewartakan sukacita Injil dengan aksi nyata dan semangat yang tinggi, dengan mengikuti gerakan arah Roh Kudus kemana akan membimbing kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketakutan akan ketinggian, ketakutan akan kegagalan, sesuatu yang wajar, itu menjadi alarm bagi kita. Tetapi patut untuk kita syukuri ketika kita hari demi hari bisa untuk tidak tinggi hati. Patut kita syukuri jika hari demi hari kita melakukan segala karya aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai kakak, dengan semangat yang tinggi melayani dengan kreatif. Seharusnya kita menjadi pribadi malu hanya bisa berkata-kata dengan bahasa yang tinggi, tetapi sama sekali tidak ada perbuatan yang berarti sebagai aksi nyata. Semoga Tuhan memberkati aktivitas kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Jadilah pribadi yang kreatif, jangan takut untuk mencoba demi keselamatan bersama.